Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamzah Maulana. Saya mengambil prodi Teknik Informatika di salah satu Universitas Pancasakti berada di Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi, yaitu cara kerja kalkulator sebelum menjadi bentuk kalkulator. Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan yang pertama yaitu kalkulator. Siapa sih yang nggak tahu alat yang bisa menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai yang lebih kompleks yaitu perakar-akaran dan pengkuadratan. Ini ya hampir semua orang pasti sudah pernah menggunakannya. Dulu sebelum adanya penemuan kalkulator modern, orang-orang menggunakan jari dan beberapa alat hitung tradisional seperti sempoa. Misalnya alat itu disebut sebagai nenek moyang kalkulator. Sejarah kalkulator itu pada tahun 1960-an. Kemajuan Integer Circuit ini, atau yang biasa kita sebut IC, menyebabkan kalkulator elektronik berkembang dengan cukup pesat. Kalkulator pertama yaitu berbasis desktop yang berbentuk seperti mesin kasir dengan harga yang cukup mahal pada masa itu. Di tahun 1967-an muncul hingga pada saat Intel berhasil menciptakan muncul kalkulator portable yang bisa melakukan 4 proses dasar perhitungan aritmatika, hingga pada saat Intel berhasil menciptakan Microsoft chip tunggal pada tahun 1971. Kalkulator mulai berkembang lebih maju dari masa ke masa. Sekarang muncullah kalkulator saku, kalkulator ilmiah, grafik yang kompleksnya yang sekarang banyak digunakan oleh manusia. Tapi tahu nggak sih, kalau dibalik alat yang melihatnya sederhana itu ternyata mempunyai cara kerja yang lebih rumit dari yang kita bayangkan. Gimana ya cara kerjanya? Yang pasti nggak jauh-jauh dari angka 0 dan 1. Dan seperti yang kalian ketahui, sebelum kita bahwa kalkulator membutuhkan integer circuit, di sini saya akan menerangkan cara kerja kalkulator. Cara kerja kalkulator ini itu membutuhkan integer circuit. Agar bisa berfungsi, sirkuit ini itu menggunakan transistor atau untuk menambahkan dan menguranginya, serta melakukan perhitungan pada logaritma dan perkalian dan pembagian dan operasi yang lebih rumit seperti menggunakan eksponen dan menemukan akar kuadrat. Pada dasarnya, semakin banyak transistor pada IC-nya itu, semakin banyak juga fungsi IC di dalam kalkulator ini bekerja dengan menggunakan sistem biner. Sistem biner ini adalah sebuah sistem penulisan angka dalam menggunakan 2 simbol digit, yaitu 0 dan 1. Yang selanjutnya, sedangkan yang kita tahu, tombol-tombol pada kalkulator ini menggunakan bilangan desimal dari angka 0 sampai 9. Sehingga itu melakukan proses perhitungan. Langkah pertama yang dilakukan oleh kalkulator adalah manajemenkan bilangan desimal tersebut ke bilangan biner. Setelah melalui proses perhitungan secara biner, kalkulator mengonfirmasikan
mengkonversi hasilnya kembali dengan memunculkan bilangan desimal pada layar kalkulator. Yang selanjutnya, contoh jika kita ingin melakukan proses perhitungan 4 tambah 2, maka kalkulator itu akan mengubah bilangan 4 tersebut menjadi biner, yaitu 100. Lalu menambahkan dengan bilangan biner 0, 0, 1, 0, 1, 0 yang terjemahkan dari bilangan 2. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja komponen pada kalkulator. Nah, komponen kalkulator itu menjadi 4 macam. Yang pertama, layar kalkulator, chip prosesor atau intergate circuit. Yang ketiga, sensor keyboard kalkulator. Yang keempat, baterai lithium. Yang pertama, layar kalkulator. Layar kalkulator, pada kalkulator terdapat layar persegi panjang yang menunjukkan hasil perhitungan angka. Layar tersebut pada dunia elektronika dikenal dengan istilah 7 segment. Layar kalkulator ini dibutuhkan supaya pengguna itu lebih teliti atau lebih mudah untuk melihatnya. Yang kedua, chip prosesor atau intergate circuit, yaitu untuk proses pengolahan angka diatur sedemikian rupa oleh sebuah chip atau intergate circuit. Nah, prosesor ini untuk seperti inti, seperti jantung untuk menjalankan sebuah sensornya. Yang ketiga, sensor keyboard kalkulator. Pada kalkulator tersebut itu sebuah papan PCB, yaitu printer circuit board, yang dilengkapi oleh sensor dan memiliki fungsi untuk menerima input dari tombolnya. Nah, komponen yang ketiga ini untuk mempermudah supaya pengguna itu lebih mudah untuk memasukkan kode-kode atau angka ke dalam sebuah kalkulator. Yang keempat itu ada lithium. Lithium adalah daya utama pada kalkulator, yakni menggunakan baterai lithium ion sebesar 3 volt. Yaitu baterai lithium itu untuk daya utama pada kalkulator untuk menyalakan kalkulator. Tapi di masa semakin tahun semakin berkembangnya sebuah program, sebuah teknologi, sekarang itu sistemnya itu sudah menggunakan sinar matahari. Oke, yang selanjutnya yaitu komponen pendukungnya. Nah, komponen pendukungnya itu ada 3 macam. Yang pertama, tombol kalkulator, membran keyboard kalkulator, dan casing kalkulator. Yang pertama itu tombol kalkulator. Nah, tombol kalkulator ini pada kalkulator dilengkapi papan ketik atau keyboard di dalam bentuk tombol sebagai inputan angka maupun operasi matematika. Nah, di sini untuk tombol kalkulator ini untuk memudahkan sebuah pengguna itu supaya memasukkan sebuah angka atau huruf sebuah angka yang kita masukkan, yang akan kita jumlahkan untuk sebuah kalkulator. Nah, yang kedua yaitu membran keyboard kalkulator. Nah, antara tombol keyboard di kalkulator dan PCB ini terdapat sebuah membran lapisan dari karet tujuan agar input dari tombol keyboard ini yang berasal dari material plastik tidak merusak papan PCB ketika ditekan. Nah, membran keyboard ini, kalkulator ini untuk tidak untuk melapisi sebuah keyboard kalkulator supaya rentan angka keyboard ini itu rentan rusak gitu, untuk melapisi sebuah keyboard kalkulator. Nah, yang ketiga yaitu casing kalkulator. Casing kalkulator ini komponen elektronika pada kalkulator sangat rentan
terhadap benturan, gesekan, maupun medan magnet. Pada kalkulator terdapat casing sebagai pendukung komponen elektronika tersebut akan terhindar dari kerusakan. Yaitu casing kalkulator itu untuk mempercantik atau untuk mempermudah tampilan, untuk mempercantik tampilan dan juga untuk untuk melindungi komponen elektronika di dalam kalkulator. Yang selanjutnya, cara kalkulator itu memanipulasi sebuah angka, atau maksudnya itu untuk manipulasi ini untuk memasukkan angka 8 ini sebelum menjadi angka ini apa aja langkah-langkahnya. Nah, di sini ada untuk contoh gambar, ya kan. Ini saya contohkan gambar angka 8, yaitu untuk penambahan angka kalkulator. Nah, sejauh ini kita telah melihat dengan cara sederhana apa yang terjadi di dalam kalkulator. Tapi kita sebelum bagaimana cara kalkulator menggabungkan atau menambahkan dua buah angka pada sebuah layar. Nah, oke. Yang selanjutnya saya akan apa itu biner. Nah, biner, untuk menganalogikan sebuah biner itu, katakanlah Anda memiliki setumpuk koin dan Anda ingin memberikan tahu saya seberapa kaya Anda dapat menunjukkan tumpukannya itu, saya dapat melihatnya, dan jika saya melihat banyak koin, saya akan menyimpulkan bahwa Anda kaya. Nah, tetapi bagaimana jika saya tidak berada di sana untuk melihat tumpukan itu? Kemudian Anda dapat menggunakan simbol untuk mewakili koin, dan itulah angka, simbol yang menunjukkan jumlah manusia bekerja pada angka dalam format desimal, angka 0 sampai 9. Sebagai besar yang diyakini karena kita memiliki sebuah jari tangan dan kaki untuk menghitung. Jika Anda 19 koin, Anda dapat menggunakan dua simbol 1 dan 9 yang dituliskan bersama 19. Jika digabungkan itu berarti 1 kali 10 ditambah 9 dikali 1 sama dengan 19. Begitulah cara kerja desimal menggunakan sistem 10 simbol. Tapi Anda jika bisa menggunakan simbol lain. Selama satu abad terakhir ini, komputer dan kalkulator telah dibangun dari berbagai perangkat switching yang dapat berada di satu posisi atau lainnya, sama seperti simbol lampu, mereka hidup atau mati. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja mengubah biner menjadi angka. Nah, oleh karena itu, komputer dan kalkulator ini menyimpan dan memproses angka menggunakan apa yang disebut kode biner, yang hanya menggunakan dua angka, simbol 0 dan 1 untuk mewakili angka apapun. Jadi dalam kode biner ini, angka 19 ini tertulis 10011, yang artinya 1 kali 16 tambah 0 kali 8 tambah 0 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 1 sama dengan 19. Oke. Selanjutnya paling kesimpulannya itu di sini cara kerja kalkulator ini ada beberapa langkah, yaitu di dalam kalkulator ini mempunyai salah satu program biner. Nah, dan juga terdapat komponen-komponennya, itu ada layar kalkulator, chip recapitulator, sensor keyboard kalkulator, baterai lithium. Nah, dan juga
komponen pendukungnya. Yang pertama tombol kalkulator, kemudian keyboard kalkulator, dan casing kalkulator. Nah, di sini ada cara kerja untuk memanipulasi sebuah angka sebelum menjadi angka itu apa aja prosesnya. Oke, yang saya sudah jelaskan, ya kan. Di sini sejauh ini kita melihat dengan cara sederhana apa yang kita terjadi dalam kalkulator. Nah, di sini sebelum kita menjadi sebuah angka itu di situ ada namanya itu bahasa biner, bahasa pemrograman sebuah biner. Nah, sebiner ini itu untuk secara logika ini itu ada setumpukan koin, tapi saya dapat melihatnya, dan juga saya melihat banyak koin, saya akan menyimpulkan bahwa Anda kaya. Nah, di sini saya melihat koin, dan juga di situ saya akan menyimpulkan bahwa saya ini kaya. Tapi bagaimana jika saya tidak berada di sana untuk melihat tumpukan itu? Untuk kemudian itu dapat menggunakan simbol untuk mewakili koin. Nah, itulah angka simbol yang menunjukkan jumlah manusia bekerja pada angka dalam format desimal, yaitu 0 sampai 9. Sebagian besar yang diyakini karena itu memiliki 10 jari tangan dan kaki untuk menghitung. Itu sebuah contoh logikanya. Paling segitu saja untuk penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan saya tidak kurang jelas, saya minta maaf. Saya pamit. Afan, wassalam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.